Tak berlebihan jika banyak pengamat menyebut edisi ini sebagai Globe Soccer Awards terburuk sepanjang sejarah. Sebuah penghargaan yang secara moral bahkan tidak diakui oleh dunia sepak bola. Gemerlap panggung boleh tersaji, namun tanpa legitimasi publik dan kepercayaan global, penghargaan ini hanyalah seremoni kosong yang tidak lagi memiliki Globe Soccer Awards yang selama ini dipromosikan sebagai ajang penghargaan prestisius berbasis prestasi global, justru berubah menjadi pusat kontroversi yang mengguncang dunia sepak bola. Alih-alih merayakan pencapaian di lapangan, edisi ini malah membuka tabir tentang bagaimana sebuah penghargaan bisa berjalan jauh dari data, statistik, dan logika olahraga itu sendiri. Sorotan dunia langsung tertuju pada satu ironi besar. Lionel Messi, pemain yang pada periode penilaian mencatatkan musim penuh trofi dan kontribusi nyata di laga-laga penentuan, justru keluar tanpa satu pun penghargaan. Padahal secara statistik, Messi berada di level yang sulit ditandingi. Ia terlibat langsung dalam lebih dari 40 gol di semua kompetisi. Memiliki rasio kontribusi gol per 90 menit yang termasuk tertinggi di dunia, serta menjadi pemain paling menentukan di laga final dan pertandingan krusial. Dalam banyak metrik analisis modern mulai dari expected goals involvement, key passes di laga besar, hingga rating konsistensi performa, nama Messi selalu berada di papan atas. Namun semua data itu seolah tidak berarti apa-apa di atas panggung Globe Soccer Awards. Di saat yang sama, Ronaldo justru diumumkan sebagai pemenang penghargaan. Keputusan ini langsung memantik tanda tanya besar, karena dalam periode yang sama, Ronaldo mengakhiri musim tanpa satu pun trofi tim. Secara individu ia memang mencetak gol, tetapi kontribusinya tidak berujung pada gelar domestik maupun kontinental. Kontroversi tidak berhenti pada perbandingan Messi dan Ronaldo. Media-media internasional kemudian membongkar data voting Globe Soccer yang beredar luas di publik. Dari data tersebut, muncul satu fakta yang membuat publik semakin sulit menerima hasil akhir. Nama Riyad Mahrez. Dalam tahap pertama voting resmi Globe Soccer untuk kategori pemain terbaik wilayah timur, Riyad Mahrez tercatat berada di peringkat teratas. Data ini bukan rumor, melainkan hasil voting yang diumumkan ke publik. Ketika voting berlanjut ke tahap kedua untuk kategori pemain terbaik Timur Tengah, hasilnya tetap sama, Mahrez kembali memimpin. 2 tahap voting, 2 kali unggul, dan secara prosedural seharusnya menjadi pemenang akhir. Namun ketika malam puncak tiba, dunia kembali dikejutkan. Nama yang diumumkan sebagai pemenang bukan Mahrez, melainkan Cristiano Ronaldo. Tidak ada penjelasan rinci yang disampaikan kepada publik mengenai perubahan arah hasil ini. Tidak ada transparansi tambahan yang menunjukkan lonjakan suara di tahap akhir. Tidak ada data baru yang membalikan hasil 2 tahap voting sebelumnya. Yang tersisa hanyalah keputusan final yang bertentangan langsung dengan data yang sudah diketahui publik. Disinilah istilah skandal mulai digunakan oleh banyak media. Bukan karena satu pemain harus menang, melainkan karena alur data dan hasil akhir tidak pernah bertemu di satu titik yang sama. Ketika statistik performa menunjuk Messi, voting menunjuk Mahrez, tetapi penghargaan justru jatuh ke Ronaldo. Publik melihat adanya jurang besar antara proses dan hasil. Reaksi pun meluas. Media Eropa menyoroti ketimpangan metodologi penilaian. Tidak ada klarifikasi detail, tidak ada publikasi ulang data akhir. Tidak ada penjelasan teknis yang mampu menjembatani perbedaan antara angka dan keputusan. Dalam dunia olahraga modern yang semakin transparan dan berbasis data, kekosongan penjelasan ini justru memperkuat kecurigaan publik. Pada akhirnya, skandal ini bukan tentang menjatuhkan satu pemain dan meninggikan pemain lain. Ini adalah tentang bagaimana sebuah penghargaan global bisa kehilangan makna ketika data, statistik, dan proses yang sudah diumumkan ke publik tidak lagi menjadi penentu utama.
Messi mungkin tidak bawa pulang trofi Globe Soccer, Mahrez mungkin kehilangan penghargaan yang secara voting ia menangkan, dan Ronaldo mungkin berdiri di atas panggung sebagai pemenang. Namun di mata dunia, angka-angka di lapangan tetap berbicara dengan jujur. Penghargaan bisa diumumkan dalam satu malam, tetapi sejarah sepak bola ditulis oleh statistik, trofi, dan kontribusi nyata. Dan dalam kasus Globe Soccer Awards ini, dunia tidak sedang berdebatkan siapa yang paling terkenal, melainkan siapa yang seharusnya dihargai berdasarkan fakta. Pada akhirnya, kontroversi ini meninggalkan satu kesimpulan pahit yang sulit dibantah oleh publik sepak bola dunia. Globe Soccer Awards tak lagi dipandang sebagai tolok ukur prestasi, melainkan contoh nyata bagaimana sebuah penghargaan bisa kehilangan arah dan kredibilitasnya. Ketika data diabaikan, voting dipertanyakan dan prestasi nyata tidak lagi menjadi dasar keputusan, maka nilai sebuah trofi pun runtuh dengan sendirinya. Tak berlebihan jika banyak pengamat menyebut edisi ini sebagai Globe Soccer Awards terburuk sepanjang sejarah. Sebuah penghargaan yang gemerlap di panggung, namun kosong makna di mata dunia sepak bola. Globe Soccer Awards tak lagi dipandang sebagai tolok ukur prestasi, melainkan contoh nyata bagaimana sebuah penghargaan bisa kehilangan arah dan kredibilitasnya. Ketika data diabaikan, voting dipertanyakan dan prestasi nyata tidak lagi menjadi dasar keputusan, maka nilai sebuah trofi pun runtuh dengan sendirinya. Tak berlebihan jika banyak pengamat menyebut edisi ini sebagai Globe Soccer Awards terburuk sepanjang sejarah, sebuah penghargaan yang secara moral bahkan tidak diakui oleh dunia sepak bola. Gemerlap panggung boleh tersaji, namun tanpa legitimasi publik dan kepercayaan global, penghargaan ini hanyalah seremoni kosong yang tidak lagi memiliki arti apapun dalam catatan sejarah sepak bola. Sobat Leo, akhirnya kita tiba di penghujung video. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah setia menonton sampai selesai. Dukungan Sobat Leo adalah alasan utama channel ini terus konsisten menghadirkan cerita, fakta, dan momen luar biasa dari sang mega bintang Lionel Messi. Jangan lupa like kalau videonya berkesan, subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru, dan share ke sesama Sobat Leo lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap suara dari Sobat Leo selalu kami baca dan hargai. Legenda sejati tidak butuh banyak kata, cukup bukti di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hati, satu gol. Kita Sobat Leo. La Pulga Forever.